Bagian 30, Tawaran. Melihat raut wajahnya yang berubah tegang, tak jadi kulanjutkan tidurku. Perlahan aku melangkah mendekatinya yang duduk terpekur di depan meja kerjanya. Ada apa, Al? Apa terjadi sesuatu? Yang kutanya hanya terdiam. Dia melemparkan pandangannya keluar jendela yang persis berhadapan dengan jalan raya. Al, kembali kupancing dia untuk berbicara, tapi dia masih saja diam. Tak biasanya dia seperti itu. Kamu tidurlah, sebentar aku menyusul. Terpaksa kuturuti perkataannya meskipun ada yang mengganjal di hati. Tidak mungkin aku memaksakan untuk berbicara. Kadang lelaki memang seperti itu kan. Tidak ingin membagi masalahnya kepada istrinya. Itu yang harus aku pahami. Walaupun hati meronta-ronta ingin tahu, harus sabar, ku yakin dia akan cerita jika merasa sudah waktunya. Jam yang menggantung di dinding tepat di hadapan kasur menunjukkan pukul 24 malam. Sudah sangat larut. Aku berusaha memejamkan mataku. Sesekali melirik ke tempat suamiku duduk, diam tanpa melakukan apa-apa. Tampak jelas dia tengah memikirkan hal yang hebat. Aku berharap semua baik-baik saja. Menjelang subuh, aku terbangun mendengar suara sirine ambulans di jalan raya berlalu memekakkan telinga. Mungkin karena belum terbiasa dengan suasana kota sehingga aku sempat terkejut dengan suara bising itu. Di sampingku terlelap suamiku yang masih memakai baju koko dan sarung. Sepertinya dia sholat malam sebelum tidur. Aku tidak membangunkannya karena waktu subuh masih ada sekitar setengah jam. Aku bangkit dari pembaringan. Tubuhku terasa lebih enteng dan lebih segar dibanding kemarin. Pasti efek obat yang kuminum sebelum tidur semalam. Aku ke kamar mandi untuk cuci muka dan berwudu guna bersiap untuk sholat subuh. Lumayan bisa merujaah beberapa lembar sambil menunggu waktu sholat tiba. Di depan cermin ku coba afirmasi diri. Aku sehat, masalahku selesai dan keluarga kecilku akan baik-baik saja. Bisikku seolah berbicara dengan seseorang di cermin. Salah satu cara yang biasa aku lakukan agar semangatku kembali dan pikiran positif senantiasa membersamai hariku. Pagi-pagi ku siapkan sarapan seadanya. Hanya ada telur di kulkas. Yah, bersyukur tubuhku terasa sudah sehat. Walau hanya mampu membuat dadar telur, tapi aku bahagia. Baru merasakan benar-benar jadi istri. Saat di rumah Abah, kebanyakan semua sudah tersedia sebelum aku terbangun. Kucek keberadaan Ali yang sudah mulai membuka usaha konternya di luar. Dia sepertinya enggan untuk bicara apa-apa. Tangannya terus bergerak mengatur voucher-voucher yang agak berantakan. Juga beberapa jualan lain yang berhubungan dengan internet dan elektronik. Ada juga beberapa perintilan smartphone yang mulai berdebu. Letak bangunan konter pulsa sederhana ini memang sangat dekat dengan jalan raya. Jadi pasti banyak debu berterbangan akibat kendaraan lalu lalang di depan. Sayang, sarapan yuk. Sengaja kuucapkan kata itu untuk memastikan apakah dia masih saja fokus terhadap apa yang dia hadapi atau tidak. Tunggu, sedikit lagi ini kelar. Ternyata dia tidak menyadari panggilan sayang itu. Kok aku merasa rugi ya? Berusaha menahan malu untuk mengucapkan kata itu. Ujung-ujungnya dia malah tidak sadar. Tapi sudahlah. Buat apa juga mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Matahari semakin terik menghangatkan bumi. Bau debu jalanan pekat tercium oleh indera pembawaanku. Aku yang menemani lelaki berpostur tubuh tinggi tegap itu berusaha beradaptasi dengan keadaan yang baru 2 hari aku tempati. Sejak selesai sarapan tadi, suamiku itu tidak banyak bicara. Hanya menanyakan keadaanku kemudian sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti di konter ini. Al, kamu gak ada jadwal kuliah hari ini? Tanyaku berusaha mencari topik pembicaraan. Rasanya aneh jika terus saling diam padahal tidak ada masalah apapun antara kami. Hari ini gak ada, As. Tetapi aku mau izin keluar sebentar. Boleh gak?
Tanyanya sambil meraih jaket yang terletak di sandaran kursi. Tapi nggak lama kan? Soalnya aku belum tahu harga-harga tiap voucher data ini. Kalau ada yang mau beli bagaimana? Ucapku balik bertanya. Ada list harganya kok di sini. Telunjuknya mengarah ke dinding kaca etalase tempat menyusun voucher-voucher data. Di sana jelas tertempel list harga tiap voucher-voucher data di sini. Kucium tangannya sebelum berangkat. Dia tersenyum mengelus pucuk kepalaku yang berbalut hijab. Senyum yang selalu dia berikan meskipun punya banyak masalah. Kutatap suamiku itu hingga menghilang dari pandanganku. Pikiranku masih tertuju pada Ali. Entah apa yang tengah dia hadapi. Semoga saja bukan permasalahan berat. Usia pernikahan kami yang masih seumur jagung, namun harus menghadapi cobaan pernikahan yang lumayan berat. Aku masih bingung bagaimana harus menghadapi semua ini. Tiba-tiba saja aku teringat ibu yang harus aku tinggalkan sementara karena masalah kami. Terbayang juga wajah tua Abah yang selalu terlihat tenang meski aku tahu lelaki sepuh itu menyimpan beban yang tak ringan karena kami. Pernikahan dadakan yang terjadi membuatku tidak siap untuk menghadapi banyak masalah seperti sekarang ini. Mungkin juga karena usiaku yang masih belia, belum cukup dewasa untuk bijak mengambil keputusan. Aku masih bingung dengan semua ini. Satu-satunya hal yang aku syukuri, Al cukup dewasa dalam hal pikiran dan tindakan meskipun usianya sama denganku. Maaf kak, aku pengen beli ini. Suara seorang gadis remaja berseragam SMA membuyarkan lamunanku. Oh iya dek, silahkan. Balasku menyerahkan voucher gosok yang dia tunjuk. Kak Nadia kemana? Biasanya dia yang jaga. Celetuknya sembari matanya menyapu ke dalam ruangan seperti mencari seseorang. Oh, dia lagi ada urusan. Jawabku asal, sedikit syok karena baru tahu kenyataan bahwa Nadia sering juga di sini. Gadis remaja itu manggut-manggut kemudian berlalu pergi setelah membayar yang dibelinya. Pukul 4 sore, Ali baru kembali. Wajahnya jauh lebih tegang daripada sebelum pergi siang tadi. Entah kenapa aku merasa dia sedikit berbeda sejak sampai di tempat ini. Waktu di kampung dia lebih tenang menghadapi masalah, tapi sekarang malah terlihat gelisah. Apa mungkin masalahnya lebih besar? Aku menebak-nebak sendiri. Belum berani bertanya langsung. Bahkan sebenarnya ingin sekali menanyakan tentang Nadia yang sering jaga di sini. Apakah mereka sering berdua saja? Pikiranku mulai kacau lagi. Sudah makan siang? Tanyanya tiba-tiba. Aku yang tengah asyik memandang keluar jendela kamar, terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Setauku, tadi dia sibuk melayani pembeli di luar. Belum, nggak sempat masak tadi. Jawabku mencoba tersenyum di sela bunyi perutku yang keroncongan. Maafin aku ya, rencananya tadi nggak lama, tapi ada sesuatu yang mendesak jadi terpaksa harus tinggal dulu. Ucapnya terlihat menyesal. Nggak apa-apa kok. Jawabku mengelus wajahnya lembut. Dia tersenyum menanggapi perlakuanku padanya. Tangannya meraih jemariku. Kamu makan Ki? Tadi aku beli soto Betawi di jalan. Suamiku itu menarik lenganku menuju meja makan. Aku langsung menikmati soto Betawi yang telah dia siapkan. Sejenak aku melupakan semua spekulasi yang menghantui pikiranku. Dia tersenyum menatapku yang lahap memakan makanan yang dia bawa. Kalau kamu sudah makan Al? Aku baru ingat menanyakan itu setelah semangkuk soto telah berpindah ke perutku. Belum nih, tapi kayaknya aku sudah kenyang melihat kamu lahap makanannya. Ucapnya terkekeh. Astagfirullah, maaf Al. Aku jadi malu sendiri, seperti jadi istri durhaka. Enggak apa-apa kok, aku cuma bercanda. Aku sudah makan kok. Sahutnya kembali terkekeh. Kok tiba-tiba dia bisa berubah kayak begitu? Padahal tadi terlihat begitu tegang. Kamu bikin shock aja Al. Ucapku cemburu, serasa diprank sama dia. Senja mulai memerah di ufuk barat. Suara mesin mobil yang lalu lalang tidak lagi terlalu mengganggu indera pendengaranku. Mungkin sudah beradaptasi. Sejak siang tadi duduk di depan membuatku terbiasa dengan bunyi kendaraan yang berlalu lalang.
Benar-benar berbeda dengan suasana kampung tempat kami tinggal. Di sana begitu tenang. Sayang, aku harus meninggalkan semua itu. Suara ketukan dari luar membuat kami berdua saling bertatapan. Ali bangkit dari sejadahnya setelah sholat jamaah Isya denganku. Dia menuju pintu yang menghubungkan konter dengan ruang dapur dan kamar. Aku mengintip dari balik gorden, penasaran siapa yang datang. Padahal Ali sengaja menutup konternya lebih awal. Ingin istirahat katanya. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan tawaranku tadi sore, Al. Ucap lelaki parubaya yang hanya memakai kaos oblong dan celana pendek itu. Maaf ya, aku tidak bisa, jawab Ali tegas. Aku tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Aku tak berani melangkah keluar. Kamu masih muda, masih bisa melebarkan sayap kemana-mana. Kenapa kamu bunuh masa mudamu dengan pernikahan bodoh itu? Aku tertegun mendengar ucapan pria yang dipanggil ayah oleh suamiku. Apa maksudnya pernikahan bodoh? Siapa dia? Seolah begitu menguasai Ali. Sekali lagi aku minta maaf, ayah. Aku tidak bisa, jawab Ali sekali lagi dengan cukup tegas. Terlihat sekali kalau suamiku itu berusaha untuk tetap bersikap sopan. Kamu jangan bodoh. Cinta itu hanya akan membuatmu tidak produktif. Apalagi kamu masih sangat labil di usiamu sekarang, ucapnya lagi dengan nada agak tinggi. Pria parubaya berpenampilan santai itu sepertinya berusaha membujuk Ali. Meski aku belum tahu secara keseluruhan masalahnya, aku sudah bisa menebak kalau dia itu pasti ayahnya Nadia. Pasti dia tengah berusaha membujuk suamiku untuk tetap bekerja sama dengannya. Baiklah, tapi kamu pasti akan menyesal telah menolak permintaanku ini. Jangan salahkan aku jika suatu hari kamu bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Pria itu kemudian keluar sambil membanting pintu. Aku yang masih berdiri di balik gorden mengelus dada, terkejut atas sikap pria itu. Bersambung.